kabar hari ini? Luar biasa, karena Allah yang menjadikan kita luar biasa. Amin. Amin. Mari kita menyiapkan diri kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Gembala untuk membimbing doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah, agunglah namamu, kekalah ajaiblah perkaramu dalam dunia. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kebaktian pada minggu pagi hari ini. Begitu banyak sukacita, begitu banyak semangat yang akan kami serahkan bagimu. Dan ya Tuhan Yesus kami serahkan Roh Kudus ya Tuhan Yesus untuk memperbarui hidup kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Roh-roh jahat yang ingin mengambil atau mempengaruhi hidup kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang ada di hati kami. Biarlah puji-pujian penyembahan kami dan pendengaran firman kami dengar ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang selalu memberkati kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kekal. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita datang dengan bersyukur kita kepada Tuhan.
berikan kesempatan membawa satu cerita. Cerita saya ini berjudul dari keluarga pura-pura. Ada sebuah keluarga pura-pura yang sedang pergi piknik. Mereka membungkus makanan dan pergi ke tempat yang mereka pilih di belakang bukit yang sangat indah. Ketika mereka sampai, mereka langsung membuka keranjang piknik. Dan disitulah mereka sadar bahwa ternyata mereka lupa membawa garam. Duh, makanan tanpa garam mah gak enak banget.
Akhirnya mereka mengadakan rapat keluarga untuk memutuskan siapa yang pergi kembali untuk mengambil garam. Setelah banyak diskusi yang cukup panjang, akhirnya kura-kura muda lah yang terpilih dengan alasan si kura-kura muda jalannya lebih cepat. Tapi kura-kura muda itu tidak suka. Dia mengajukan keberatan. Gak mau lah. Masa saya yang pergi ambil garam? Nanti kalau saya balik, pasti kalau udah makan duluan. Nanti saya gak kebagian, rugi dong. Tapi semua kura-kura di situ meyakinkannya. Percaya deh, kita semua akan nungguin kamu. Pokoknya kita gak akan makan sampai kamu kembali membawa garam itu. Oke? Ditunggu demi ditunggu, si kura-kura ini gak datang. 16 jam berlalu, kura-kura muda itu harusnya membawa garam. Kok gak balik-balik ya? Lama amat. Nah, karena lama sekali, akhirnya sisa keluarga memutuskan untuk membuka keranjang dan mulai makan cemilan. Ketika mereka sedang membuka keranjang cemilan, si kuda-kuda muda tadi melompat keluar dari semak-semak dan dia berteriak, "Tuh, benar. Saya sudah duga kalian pasti akan mengingkari janji. Kalian pasti akan makan duluan, gak akan menunggu saya sampai kembali. Setelah 16 jam, saya telah bersembunyi di semak-semak ini dan membuktikan dan memastikan bahwa kalian gak akan makan tanpa saya. Sekarang kecurigaan saya benar. Terbukti. Udah, pokoknya saya gak akan pergi mengambil garam." Mendengar cerita ini pasti kita menggeleng-geleng kepala. Bayangkan dia gak kemana-mana. Dia cuma nunggu di situ demi membuktikan bahwa pemikiran negatifnya itu benar. Tapi tahukah kita, kadang beberapa dari kita ya sama seperti kura-kura muda itu. Kura-kura yang penuh dengan kecurigaan, dan akhirnya kita membuang waktu kita sendiri untuk menunggu orang lain memenuhi harapan kita. Lebih parah lagi, kita membuang waktu hanya demi membuktikan sebuah kebenaran tidak melakukan apapun sama sekali. Padahal harusnya ada banyak hal dan benar yang kita lakukan untuk bisa menjadi benar. Jadi, jangan sampai ketidakpastian dan rasa curiga menghentikan kemajuan kita untuk melangkah. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, lakukan sesuatu dan jadilah berguna. Landasan firman Tuhan yang saya ambil, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Terima kasih Kak Karolin untuk ceritanya, mengingatkan kita untuk berpikir hal yang baik. Itu kita perlu firman Tuhan, supaya hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin saudara? Amin. Saat ini kita mau datang, kita minta supaya Tuhan memenuhi hati kita. Ini kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku.
nggak sembuh, dokter saya nggak sembuh. Teman datang tetangga, teman datang tetangga datang. Lo mau nggak ke dukun A? Lo mau nggak ke dukun B? Ada buktinya kok sembuh. Oh ya? Langsung oh ya. Dukun. Nah, tahu taktik setan? Setan itu satu punya prinsip. Everything you want, just say it. I will give you soon. But with one condition. Satu persyaratannya. Apa itu? Follow me to the hell. Tanda tangan. Jadi langsung. Tuhan tidak begitu. Tuhan tuh memberikan kita proses untuk mendewasakan kita. Nah, pengikut Kristus harus hanya menggerakkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Ayo, Yeremia, kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus Amsal 3 ayat 5 sampai 6 kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan separuh, bukan 34, bukan setengah, bukan 20%, 30%. No, segenap. Itu yang dirindukan Tuhan. Kalau kita udah bisa totally love Him, itu yang lain udah mulai melunak. Benar? Ya, benar banget. Totality ini jadi masalah buat kita. Kenapa? Masa sih? Oh, saya tahu kok Tuhan mencintai saya. Begitu doa, Tuhan saya pasti sembuh bla bla. Tapi habis itu masa sih? Dapat diskon 30% itu bukan 100%, 70%. Tuhan udah kecewa. Nah, ketika 100% kita menaruh harapan pada Tuhan, disitulah tangan Tuhan akan turun. Ya, di situ, ya. Oke. Nah, kita harus sepakat mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya berani mengatakan begini. Beriman pada Tuhan Yesus itu tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia. Sekarang belum nampak manfaatnya, besok lusa pasti ada. Harus yakin itu. Yakin ya. Nah, ini tentang keimanan. Kita mulai masuk dikit ya. Di Roma 10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Roma 10 ayat ke-17, Rasul Paulus mengatakan bahwa iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus itu muncul dari pendengaran kita akan firman-firmannya. Firman-firmannya. Baik itu lewat khotbah seperti begini, ya kan? Baik dari media macam-macam, mau YouTube, mau internet, apapun itu. Sekarang enak sekali. Ya. Dulu kita pertama kali saya punya dalam masa pelajaran itu kakak saya kasih satu Alkitab. Tapi saya cuma ini Alkitab, oke. Saya tidak menolaknya. Waktu itu saya belum kenal Yesus kan. Nah, ada teman juga kasih satu. Siapa yang paling buka-buka untuk lihat-lihat sebentar, oh ya, kitab sucinya lain pun saya baca. Nah, tapi suatu ketika saya di Cimone, khusus saya di Cimone dulu di Harmoni, Plaza Harmoni. Saya lagi santai waktu itu istirahat, ya kan? Nah, ada satu misionaris perempuan, inci-inci gitu, umur sekitar 40-an. Dia datang, ya, Pak, boleh nunggu sebentar? Oh, nggak apa-apa. Kita kan dulu bekas-bekas salesman duduk tahu ngerti menghargai orang. Saya kasih minum duduk. Ini ada hadiah buat Bapak. Dikasihlah satu Alkitab tebal, satu. Wah, saya terima kasih. Bapak tahu, setelah saya dibaptis ini, saya mencari dia kemana-mana, ke Cimone kemana-mana. Setelah dibaptis ini, saya ingat dia, saya cari, sampai itu sapamnya di tempat itu, dia pernah ngomong tinggalnya gak jauh dari situ. Cari sampai sekarang gak dapat. Ya mudah-mudahan beliau masih hidup. Kenapa? Dari
Alkitab itulah saya baca lebih banyak. Jadi ada comparison. Itu proses Bapak Ibu. Proses ya. Nah, saya kembali katakan, kita pendengaranlah yang membuat kita beriman. Coba bayangin kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, iman dari mana? Ya. Jadi, nah, jangan anggap enteng kita ke gereja, ya. Dan hargailah kesaksian orang, apalagi berkaitan dengan Tuhan. Dari kesaksian kadang-kadang kita kayak ditusuk hati, oh enak banget, waduh gitu. Nah itu ya luar biasa ya, Tuhan bekerja. Nah bisa juga lewat penginjil seperti yang tadi saya sebutkan ya. Ada sih yang negatif juga kita tidak terima karena akhir-akhir nggak benar, ya kita tolak ya. Ada lewat ayat firman Tuhan yang kita baca hari-hari di rumah, ya kan? Cuma pantau. Tadi pagi jam berapa baca? Ya. Kenapa kita mau bangun terus kita baca itu? Bukan cuma iseng, tidak. Ada kedamaian waktu kita bangun, ya kan? Ada kedamaian. Disitulah waktu kita dikasih Tuhan. Ketika kita tidak punya beban duniawi, waktu pagi-pagi itu prioritaskan kepada Tuhan. Itu harus rutin. Dari satu firman ayat aja kadang-kadang mau menampar kita, kena banget kita. Ya. Waduh, Tuhan mengingatkan saya. Thank you Lord. Kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca sedikit ya dari firman ya. Semakin sering kita membaca firman, Bapak Ibu, semakin bertumbuh iman kita. Semakin yakin kita akan eksistensi Tuhan. Semakin yakin kita akan otoritasnya. Semakin yakin kita akan janji-janji Tuhan, janji-janjinya. Ya. Terus setelah itu akan muncul yang namanya kepatuhan. Kita udah punya iman, kita yakin janji Tuhan, ajaran Tuhan, otoritasnya, eksistensinya. Kita akan muncul satu yang namanya kepatuhan terhadap Tuhan. Kita mulai patuh, ya. Akan muncul yang namanya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu jangan anggap enteng waktu baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Apalagi sendirian, waktu sendiri menyendiri baca itu. Di situ kita merasa ya. Nah, kadang-kadang saya memohon ke Tuhan begini. Tuhan Yesus, saya pengen sentuhan tanganmu, saya ingin merasakan itu. Bapak Ibu pernah minta begitu? Ya, akan muncul yang namanya kepercayaan kita yang semua janji, ya apapun itu, yang perkataan Tuhan yang difirman, dan akan muncul yang namanya ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Ini proses kemunculan tadi. Nah, inilah namanya proses pertumbuhan iman. Dari bawah tadi pertumbuhannya, prosesnya. Nah, setelah itu baru tahapan proses ini akan mendorong terbentuknya namanya pengharapan, hope, ya, pengharapan nongol, ya. Nah, Bapak Ibu, tahu kenapa orang bunuh diri? Satu alasannya, they are hopeless, tidak punya harapan lagi, pengharapan lagi. Oh, udah kayak gini kok, nggak ada gunanya lagi. Nah, anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan, dia selalu semangat menjelajahi melewati proses kehidupan ini, ya. Oke. Nah, kita mulai dengan hope sekarang. Iman tadi udah bertumbuh dengan benar. Pengharapan akan apa? Pengharapan kita akan menjadi layak di mata Tuhan. Pernah tanya pada Tuhan, Tuhan, ya, apakah hambamu ini udah layak di matamu? Sering tanya, ya, Tuhan, apakah saya sudah layak di matamu? Ya. Atau masih berbentuk najis? Ya. Tanya Tuhan. Ya. Pengharapan akan menjadi kuat dan sabar di kehidupan ini. Ya. Saya mempunyai beberapa teman senior yang luar biasa, yang bukan di gereja ini, yang di luar. Ya. Mereka tuh kalau secara manusiawi saya lihat perjuangannya luar biasa, tapi dia secara pribadi begitu optimis yang membuat saya benar-benar kecil gitu.
Dia menghadapi masalahnya begitu dengan antusias. Oh enggak apa-apa Kusen, ini cuma proses. Saya dengan masalah dia itu serem gitu, tapi dia mengatakan, oh ini proses Tuhan, saya akan naik kelas kok sebentar lagi. Amin. Luar biasa. Ini membuat pengajaran. Kesaksian dia itu, kenyataan yang dihadapi dia itu membuat pelajaran yang berharga buat saya. Berarti saya belum ada apa-apa dibanding dia. Iman saya. Gitu? Nah, jadi pengharapan akan hidup dengan penuh kedamaian. Dan pengharapan apa lagi? Pengharapan kita akan menjadi pelayan Tuhan yang baik. Jadi pelayan Tuhan yang baik itu susah loh, bukan gampang. Perlu proses yang panjang. Ya. Jadi seorang guru yang baik, jadi pegawai yang baik. Ya, jadi semua manajer itu panutan dan seterusnya. Itu memuliakan nama Tuhan. Oh, begini ya. Anak Tuhan itu, orang Kristen itu kok bijak banget ya. Jadi orang pun senang melihat kita. Jadi kita itu beban kita juga. Nah, pengharapan apa lagi? Pengharapan kita akan beroleh kehidupan kekal bersama Bapa kita di surga. Nah, kalau kita udah sampai poin ini, kita yang lain itu udah kecil. Ya. Beberapa hari yang lalu heboh lagi, ada seorang ibu, padahal ini kejadian udah lama, seorang ibu rumah tangga Amerika ya, yang dipakai Tuhan Yesus 40 hari dibawa ke sono. Tuhan Yesus satu pesan membuat dia, sebarkan semua berita ini yang kau lihat ke seluruh dunia. Waktu itu tahun 93, saya masih ngajar di Jakarta waktu itu 93. Nah, saya tunjukin ke siswa saya, ada keponakan saya juga, tantenya dia baca, dia sampai gini, tantenya bawa kantor, dipinjam temannya, pinjam, hilang. Waktu itu tidak boleh masuk ke Indonesia karena heboh. Nah, muncul lagi beberapa hari lalu, saya lihat internet ada cerita itu 40 hari. Nah, ibu bapak itu ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga biasa. Nah, itu luar biasa membuat kita lebih sadar siapa kita sebenarnya. Nah, kalau kita udah sampai pengharapan ini, udah sampai tahap ini, apa yang akan kita rasakan? Ya. Apa yang kita akan rasakan? Ini rasa optimis dalam mengarungi gelombang-gelombang kehidupan. Kita optimis kok, seperti teman saya tadi. Ya. Rasa bersyukur yang mendalam atas semua anugerah Tuhan. Dia bersyukur banget. Ya. Siapa sih nggak bersyukur? Kalau kita yakin 100% habis mati ini kita akan ke surga, nanti akan jadi warga kerajaan surga. Siapa yang tidak bersyukur coba? Ya. Dia boleh bang, dia penuh optimis, ya. Karena dia yakin. Ya. Nah, kita pun harus yakin. Ya. Kalau kita belum yakin itu satu masalah tentang iman kita. Kita harus belajar lagi, mundur lagi, belajar lagi. Nah, rasa optimis, ya. Rasa bersyukur yang itu. Nah, rasa hidup kita itu penuh makna, ya, penuh makna, ya. Karena kenapa? Penuh makna. Karena kita dikasih Tuhan Yesus, ya, penuh makna. Nah, kalau udah rasa tiga rasa ini udah kita sampai tahap itu, akan muncul, akan timbul apa? Timbul kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya. Kalau kita udah rasakan iman, pengharapannya udah fisik begitu, pengharapannya udah benar-benar luar biasa, akan muncul kerinduan. Nah, kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan yang tak terbatas itu akan muncul namanya kerinduan untuk selalu menyenangi hati Tuhan. Ya. Menyenangi hati Tuhan, membalas Tuhan. Bagaimana caranya? Ya. Dua cara yang harus kita lakukan. Satu, menyebarkan berita-berita kebenaran atau firman Tuhan. Kedua, dengan menyalurkan ilmu atau berkat-berkat Tuhan, ya, kepada orang lain. Jadi penyalur berkat. Ya. Kalau secara konsisten kita lakukan kedua hal itu terus-menerus, yakinlah secara otomatis kita sudah menjadi terang dan garam dunia. Dan itu pun secara otomatis sudah memuliakan nama Tuhan, ya. Nah,
Itulah yang disebut dengan buahnya adalah kasih, ya. Nah, kita sampai ke kasih, bukan ke kasih ya, kasih, ya. Nah, kasih itu apa sih? Ya. Ini rangkumannya. Kasih adalah buah dari kehidupan orang yang beriman teguh dan selalu berpengharapan. Saya ulangi, kasih adalah buah dari kehidupan orang yang beriman teguh dan selalu berpengharapan. Amin. Nah, cerita kita itu identik dengan yang namanya 3 pilar kekristenan yang saya bahas beberapa bulan yang lalu, ya. Nah, tapi karena kita udah ketemu di situ, kita harus ingatkan lagi bahwa 3 pilar kekristenan itu ada satu faith tadi, iman tadi, ya. Ini, nah, saya akan bacakan, ya. Oh, ini ada Ibrani, ya. Coba faith, ya. Ini yang coba kita baca 1 Korintus 13 ayat ke-13 bersama-sama. Ya. Bacakan. Ya, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, kita bahas sekarang tuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baca. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, the Lord is the source of love. Kalau kita bilang mengatakan saya anak Tuhan, tapi tidak mengenal kasih, dipertanyakan. Kalau kita mengatakan I love God, saya mencintai Tuhan, tapi tidak punya kerinduan kita untuk mengasihi, itu dipertanyakan. Ya. Mutar situ-situ aja. Tapi kita gagalnya situ juga. Jadi hal ini harus terus-menerus mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita. Nah, pengharapan, ya. Nah, terus pengharapan itulah kita akan bahaskan pengharapan. Pengharapan itu adalah mengenai kepastian yang apa yang telah dijadikan Tuhan itu akan terjadi. Itu pengharapan. Kalau pengharapan saya oke, saya yakin banget apa yang dijadikan Tuhan itu akan terjadi. Jadi munculnya namanya hope itu. Ya. Oke. Kita tuh menunggu loh, bukan menanti. Ya. Kita tuh menunggu kedatangan Tuhan, bukan menanti. Tahu bedanya? Ya. Menunggu itu sesuatu yang pasti. Menanti itu belum tentu. Bisa ya, bisa enggak. Nah, kalau kita hope kita itu benar, udah jalan, kita tuh menunggu kedatangan Tuhan. Ya. Oke? Ya. Nah, itu pengharapan. Terus kasih tadi, ya, kasih yang apa tanpa syarat tentunya, yang agape tadi, ya. Nah, saya akan bacakan ke Bapak Ibu sekali lagi 1 Korintus 13 ayat ke-13, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih, ya, buah, ya. Nah, semalam juga sama Pak Gembala kita juga bicara tentang pohon, ya, buah, ya. Saya pernah ya menceritakan hal ini tentang buah, ya. Buah, ya. Bapak Ibu, iman yang terhadap Tuhan itu ibarat apa namanya? Iman kita terhadap Tuhan itu ibarat akarnya pohon. Kalau kita hidup seseorang itu diibaratkan, diilustrasikan sebagai pohon penghasil buah, iman kita itu akarnya. Nah, terus pengharapan itu apa? Pengharapan itu pohonnya. Buah itu apa? Itu kasih itu buah. Nah, itu. Nah, semalam saya ceritakan ke Pak Gembala bahwa saya ingat dulu di kampung, di kebun bapak saya, kebun jeruk, ya, kebun jeruk yang luas, yang om saya tinggal di situ juga. Nah, saya kalau ada waktu saya datang ke sana, minggu tetap saya bantu makan, ngabisin jeruk, ya, makan jeruk, dia suka makan jeruk. Pohon jeruk sama bapak saya itu besar-besar, ya, tinggi. Saya satu kali saya bilang, Pak, ini kan berbuah, kenapa ditebang lagi? Ya, tinggi-tinggi begini jeruknya udah berbuah, dipangkas, dibuang buahnya semua. Kenapa, Pak? Dia bilang, pohon jeruk itu kalau dibiarkan berbuah secara alami begini, pohonnya tidak akan besar. Kita fokus ke pohon dulu, biar besar nanti baru berbuah. Nah, saya geruk-geruk kepala, sayang kan jeruknya kan, ya kan?
rendah kan gampang metik makannya kan. Nah akhirnya betul-betul pohon jeruk bapak saya itu besar begini. Satu pohon itu bisa 300 kilo ya, penghasilannya besar. Nah setelah waktu itu saya SMA 1 atau apa, SMA 1 salah, saya lihat kok satu ini kok kecut bawaan, apa rasanya nggak manis. Kenapa nih Pak kecut? Yang lain tidak ada yang kayak gini. Kata papa saya besok kan dibol, dia bilang kamu bongkar itu akarnya, pasti bermasalah, ya kan? Ya besoknya pas libur memang saya bongkar karena di pohon itu ditutup dengan pohon-pohon yang kecil, ya kan? Supaya buah jatuh tidak rusak. Buah yang udah matang tuh jatuh, ya kan? Nah itu dulu satu harga jeruk itu yang paling mahal 150 rupiah 1 kilo. 150 rupiah 1 kilo. Saya ingat banget itu karena saya suka tanganin menjual pada agennya. Nah itu saya bongkar, saya penasaran kan, bongkar ternyata bermasalah di akarnya. Akarnya penuh dengan apa namanya, kayak lumut, penuh kayak ada itunya, nggak benar ya, jamur. Saya bersihkan semua itu sampai amplas, saya bersihkan semua apa yang nggak benar, saya potong. Dan kata bapak saya buang buahnya juga. Jadi saya buang semua, sekian bulan baru izinkan dia berbuah. Dan betul. Nah setelah itu buahnya baru membaik dan tidak kecut lagi. Nah sama dengan kita, kehidupan kita, ya. Kita kalau akar iman kita bermasalah, ya tidak mungkin kita akan menghasilkan kasih yang baik, ya. Nah kalau akarnya tidak tumbuh dengan subur, tidak mungkin pohonnya akan tumbuh dengan sehat. Dan kalau pohonnya tidak sehat, tidak akan mungkin berbuah baik, ya. Tidak mungkin berbuah yang baik, berbuah yang menyehatkan, yang menyegarkan, yang enak, enggak mungkin, ya, enggak mungkin. Nah, so kita ingat dong cerita tentang apa? Kristus, ya. Cerita Kristus tahu sendiri kemarin, ya, apa kemarin juga saya baca firman Tuhan, ketemu ayat ini, mungkin udah kehendak Tuhan, ya. Nah, pohon ara, tentang pohon ara. Tahu dong, pohon ara. Pohon ara itu apa? Ya, pohon ara ternyata bukan cuma orang Yunani, ya, yang disebut sukon, ya. Orang Yunani aja suka. Tidak, ternyata orang Hindu juga suka. Orang Hindu menyebutnya pohon dunia. Saya tidak tahu persis apa alasannya. Mungkin karena pohon ara itu memang disukai sedunia orang. Itu orang Hindu. Orang Buddha menyebutnya pohon suci. Kenapa? Karena Siddhartha Buddha Gautama sendiri mengalaminya secara pribadi. Siddhartha Gautama pernah satu statementnya mengatakan, ketika dia bermasalah dia akan duduk di pohon ara. Nah, disitulah dia mendapat pencerahan asal dia ada situ. Maka disebutnya pohon suci. Ya. Sampai sekarang orang Buddha itu menyebutnya pohon suci. Ya. Nah, kalau bahasa Jawanya fig tree, ya, itu pohon ara. Kenapa pohon ara itu jadi di Bible berapa kali menyebut tentang pohon ara, ya? Banyak sekali, ya. Nah, ternyata pohon ara itu baik sekali buat kesehatan, ya. Baik kesehatan, untuk tulang bagus sekali. Dia mengandung banyak kalsium, kalium, vitamin K-nya tinggi, antioksidan, dan banyak lagi. Dan gampang diolah. Buahnya dikeprek aja, dijemur, nanti bisa jadi roti bakar atau apa. Jadi kalau orang dulu berpergian itu membawa banyak buah ara ini sebagai bekal. Dan bukan cuma itu, pohonnya sangat indah, tempat orang berlindung. Dan buah ara ini dia tidak musiman, ya. Walaupun dia lebih suka tumbuh di tempat rendah. Nah dia kalau di Bible dia sebut pohon anggur dan pohon ara. Ya. Anak-anak sekarang nggak ngerti pohon ara. Di Indonesia ada hampir, tapi bukan ara persis, tapi sejenis pohon ara ada. Buahnya pun lebih kecil, tapi bukan ara namanya, ya. Oke, nah itu tentang
pohon ara. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ketika dia lewat, dia lihat ara itu tidak berbuah? Ya. Ternyata Tuhan itu menciptakan pohon ara itu supaya dia memang harus bermanfaat bagi manusia, karena dia diberi banyak kelebihan. Sama dengan anak Tuhan. Anak Tuhan itu diberi banyak kelebihan. Nah, kelebihan kita itu harus kita manfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sampai dikutuk Tuhan Yesus, sampai mengering. Ya, luar biasa. Jangan sampai kita seperti pohon ara itu. Ya, pakai waktu kita, ya, semampu mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun itu, kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan itu. Tidak ada. Seminim apapun kita bisa berbagi. Berbagi itu bukan cuma duit, bukan cuma makanan, tidak. Ya, berbagi nasihat, berbagi doa, berbagi waktu. Teman kadang-kadang lagi stres, dia butuh kita untuk nemenin dia, duduk mendengar dia aja, dia udah merasa bersyukur, lega. Ya. Itu udah satu pengorbanan buat dia, udah berarti. Jadi jadilah orang Kristen yang penyalur berkat. Ya, kita tuh perlu berkat sebenarnya. Ya. Pernah pegang kalkulator menghitung berapa berkat yang kita miliki oleh Tuhan? Ya. Perlu 3 folio kali, folio full ya. Nggak tahu. Iya. Oke. Ini mari kita baca Galatia untuk sampai itu nanti. Galatia 1, ini nats kita ya, Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ya. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan nanti terakhir kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan roh lemah lembut. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang kedua, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituaikannya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan, kamu tidak seiman. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita ya, bicara iman. Iman itu iman yang bagaimana sih yang kita butuhkan? Ya. Iman yang menggerakkan belas kasihan. Itu seperti judul tadi ya. Oke, ya. Terus buah kasih kita itu kita serahkan ke siapa? Kita berikan ke siapa? Kita bagikan ke siapa? Ya. Kalau buat keluarga tak usah omong, itu otomatis harusnya. Kita harus bermurah hati, berbelas kasihan kepada semua orang. Semua orang.
Di jalan ketemu orang perlu bantuan, kita bantu. Tak usah lihat, lo KTP mana? Itu lo suku mana? Asal mana? Agama apa? Jangan, nggak boleh. Bantu, ya. Tulus. Semua orang, tanpa melihat siapa dia, suku apa, ras apa, agama apa, jangan, ya, jangan, ya. Nah, di Galatia 6 ayat 10 ayat 10 yang A ya, saya akan bacakan buat ibu yang tadi. Karena itu selama masih ada kesempatan baik ya bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Perbuatan baik itu tidak ada sia-sia. Walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tidak. Ya. Saya bicara ke Pak Anto atau siapa Pak minggu kemarin? Nah, saya udah lupa. Setelah kita berbuat baik, apa yang kita rasakan? Pak Anto? Rasa senang. Ada satu perasaan yang di hati kita. Itu ada, itu muncul. Itulah kalau orang menolong dengan tulus. Itu bonus dari Tuhan. Tak usah di dunia pun Tuhan memberi bonus itu, udah, ya. Kita udah lakukan. Itu pertama. Kedua, ke saudara seiman. Jangan di luar sana membantu, tapi teman seiman tidak kita cuek, tidak boleh. Ya. Saudara seiman, saya akan bacakan firman ini yang Galatia 6 ya ayat 10b, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kelanjutan dari firman tadi, ya. Terutama teman-teman seiman. Seiman. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kadang-kadang tidak sadar, kita satu gereja itu satu keluarga. Kalau kita belum menganggap teman-teman segereja itu satu keluarga, kita harus belajar. Ya. Nah, kalau kita udah sampai menganggap semua, misalnya dia anggap gereja kita ini, kita udah menganggap semuanya bagian dari saudara kita. Kita tidak semena-mena untuk berbuat. Minimal kita ingat, ketika dia bermasalah, minimal kita doa. Harus itu. Harus. Dan please, tentang doa, ya. Mohon di grup misalnya, mohon doanya teman-teman, saudara A, saudara B, ini, ya. Kita cuma mengiyakan, tapi doanya nanti malam. Sering kan? Waktu doa sebelum tidur baru ingat doa. Jangan. Itu bukan itu yang dimaksud Tuhan. Begitu dengar, langsung doa. Secepat mungkin. Lakukan. Kalau kita udah menerapkan itu sangat menyadarkan kita fungsi kita sebagai seorang saudara segereja. Ada amin? Kita harus begitu. Ya. Empati kita tuh harus kita suburkan, ya. Tidak boleh. Dia punya keluarga, dia mampu, dia punya duit. Bukan begitu, ya. Siapapun itu, ya. Siapapun. Nah, empati itu harus ada. Ya. Saudara seiman, ya. Terus siapa lagi? Nah, para pengajar firman. Nah, gembala kita, pendeta kita, di luar sana pun kita bantu. Masa orang yang sering mendoakan kita, mengingatkan kita, membantu kita, ya, mengarahkan kita ke arah Tuhan, tidak kita kasih, itu pun tidak boleh, ya, harus. Nah, apakah sesempit itu? Bukan cuma pengajar firman di sini, misalnya di gereja kita, tidak. Kita tahu seorang si A, si penginjil, kita pun patut membantu dia. Saya salut salah satu teman saya, dari dia dulu punya uang dikit pun, dia kalau tahu ada pendeta datang ke kampung, sama pendeta dari Jakarta, dari mana, tahu apa yang dilakukan? Dia akan ketemu, dia usahakan untuk ketemu, ditanya, Pak Pendeta udah punya tempat tinggal? Kalau dulu cuma satu. Dulu cuma ada satu di tempat kita, Losmen Mawar namanya. Sekarang udah dibeli oleh teman saya.
bukan jadi losmen supermarket. Cuma itu. Kalau belum ada, dia arahkan, dia yang bayar. Dia belum mampu loh waktu itu. Dari bujangan dulu udah begitu. Ya. Luar biasa. Apakah perbuatan dia sia-sia? Tidak. Sekarang hampir semua pendeta terkenal di Indonesia kenal dia. Karena sebuah, dia dengan tulus. Kalau dia dengan teman, ada satu kali lagi ngumpul di rumah dia di Jakarta, pas ada makan-makan, kita potong biawak. Pernah makan biawak? saya potong biawak, masak. Ada kan anak cewek yang jijik, geli katanya. Dia nggak tahu ya. Ada satu kali saya bilang, ayo makan, kita potong, bukan biawak sebenarnya, ular gitu, sanca ini. Nah, saya potong, udah masak, kita baru panggil anak cewek itu makan. Wah enak katanya, enak. Ya enak. Saya bilang jangan kasih tahu dulu. Nanti mereka udah makan, udah nambah berapa mangkok gitu, baru kepalanya kita keluarin. Gitu. Begitu makan di rumah dia tadi. Ya. Begitu makan, ada teman pergi dapur ambil plastik kepala ular itu kita potong dulu. Nah, ini taruh tadi. Apa itu? Buka mereka barang-barang begitu lihat ular. Tidak teriak ke mereka. Jadi yang kita makan ya itu sebelum. Nah, tapi lucu juga sih. Nah, kembali ke dia. Ada satu teman, dia tuh bermasalah dengan keuangan. Dia udah lama, dia bukan teman baik, tapi dikenal juga. Nah, kamu kerja apa sekarang? Ditanya. Oh, saya jual korma. Waktu itu mau menjelang lebaran ya. Korma kualitas A. Wah, kebetulan katanya. Kebetulan. Nah, apa kok? Dia, kamu bisa sediakan 50 bungkus besok. Hah? 50 bungkus? Banyak amat. Satu bungkus mahal. Itu kormanya terenak yang pernah saya makan. Bagus sekali. Nah, dia sediakan 50 bungkus besok sini ya. Nah, berapa aja ini? Langsung dibayar waktu itu. Nah, tahu setelah datang besoknya numpuk, dia bilang saya, tolong cari teman-teman bagi-bagi ini siapa yang mau. Tadi dia bohong ke teman itu bahwa ada yang kebetulan, padahal dia nggak mau. Dia membeli itu supaya teman tadi yang bermasalah dalam uang itu bisa ada perputaran uang. Itu maksudnya. Nah, saya belajar banyak dengan dia. Dia bukan cuma jadi firman. Ya. Dia semua satu prinsip. Satu prinsip dia yang saya pegang ini juga. Apa prinsipnya? Kalau Roh Kudus sudah menyatu dengan kita, tak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Amin. Nah, luar biasa ya. Nah, ini untuk closing. Jadi untuk pengajar firman, kita harus baca firman ini supaya kita mengerti bahwa jangan sampai pengajar firman ya, para misionari segala macam kita anggap enteng aja, enggak ya. Oke, kita baca ini ayat firman yang terakhir tiga. Coba kita baca Galatia 6 ayat 6. Kita baca ya, ada dua lagi deh. Nah, begini bunyi firman Tuhan ya. Galatia 6 ayat 6 kita baca bersama-sama. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, ya kan? Terus 1 Korintus 9 ayat 14. Kita baca. Langsung ada ya. Oke, baca. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberikan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Oke. Sebagai penutup, saya akan memberikan satu video singkat yang untuk menutup tentang iman ini ya. Kita saksikan. Ya. Nah, saya akan mengatakan begini. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah merencanakan yang jelek buat kita. Kita harus yakin itu. Tetapi semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu ada tujuannya, ya. Untuk apa? Agar kita mengerti seberapa murninya hati kita mengasihi Tuhan. Agar kita mengerti berapa dalamnya iman kita kepada Tuhan. Itu aja sebenarnya. Oke. Video
Silakan. Singkat sekali, mungkin Bapak Ibu udah pernah baca. Ya, ini sangat singkat. Now, stop it. That's cruel. Please, honey, what is wrong with you? If this is a joke, Father, it's not funny. Ya cukup. Terima kasih. Apa yang kita pelajari dengan video singkat ini? Yang menyembuhkan anak itu bukan bapaknya, bukan omnya, bukan teman-temannya, tapi imannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk untuk berdoa. Terima kasih Bapak. Dari pembelajaran pagi ini membuat kami lebih yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, karena kekuasaanmu, otoritasmu tak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anakmu yang lebih baik dan lebih layak di mata-Mu Tuhan. Bimbing kami terus Tuhan. Bimbing kami. Kuatkan kami Tuhan. Supaya kami menjadi seperti apa yang Kau rencanakan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Hussein atas pembagian firman hari ini. Kiranya semua cita-cita Bapak, harapan Bapak, pekerjaan Bapak, kehidupan Bapak diberkati Tuhan berlimpah. Rahasia firman Tuhan semakin dibukakan pada Bapak untuk dibagikan kembali ke jemaat Tuhan. Terima kasih. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Persembahan kali ini ada 2 amplop seperti yang sebelumnya. Amplop pertama adalah untuk operasional gereja dan amplop kedua akan kita persembahkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Sebelum kita datang ke depan memberikan persembahan, saya akan pimpin dalam berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan, buat pembagian firman yang luar biasa. Kalau sebentar kami datang, kami rindu Tuhan membawa persembahan kami. Apa yang telah Engkau berikan Tuhan, kami rindu membawa kembali ke dalam rumah-Mu. Untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan persembahan kami untuk ibadah Natal dan Tahun Baru Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang datang memberi Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu dengan berlipat kali ganda. Kau memberikan kecukupan, Kau memberikan sukacita. Biarlah kami selalu mengingat kasih-Mu dalam setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau ingat-ingat kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk datang membawa persembahan. Kau berikan anak-Mu yang tunggal.
Kiranya firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, saudara-saudara menerimanya menjadi berkat yang luar biasa. Katanya yang penting kasih karena kasih besar. Ya, kasih itu besar karena dia di bagian terluar yang dirasakan sesama kita manusia. Iman kita yang tahu, pengharapan kita yang tahu, tapi kasih harus terlihat. Puji Tuhan, terima kasih Pak Husen. Begitu banyak kesaksian yang bisa kita dengar dan kami yakin percaya. Begitu banyak juga firman Tuhan yang nyantol dalam pikiran kita ya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Ya, pengumuman pertama, hari Selasa kita akan adakan kebaktian lansia. Puji Tuhan, luar biasa, setia dan taat, dan selalu penuh semangat. Yang kedua, hari Kamis ada kebaktian kelompok 1. Puji Tuhan, yang dikoordinir oleh Bapak Benget Stokul. Ya, Tuhan memberkati terus. Ke hari Sabtu ada pelajaran Alkitab jam 4 sore sampai selesai ya. Ya, sampai kawan sampai bosan ya, sampai full ya, sampai kadang-kadang jam 4 sampai jam 6 ya. Jam 4 sampai jam 6, setelah itu saya ada pertemuan lagi. Selanjutnya setelah hari Sabtu jam 6 itu ada kebaktian komsel di baik kelompok 2 dan kelompok 3. Dan juga ada komsel di tempat ini jam 6.30, komsel remaja pemuda. Puji Tuhan, kemarin ada pekerja baru, ya, pelayan baru yang ingin mengambil bagian pelayanan di kelompok 4 ya. Nah, Bapak Ibu boleh tahu, saya ingin mengumumkan kelompok 4 ini kebanyakan wanita semua, gadis-gadis, ini cakep-cakep dan cantik luar biasa. Ya, sudah bekerja lagi, ini dahsyatnya. Udah mateng dan ini mateng-mateng di tempat ya. Nah, mereka butuh pelayan Tuhan yang ingin dekat sama Tuhan supaya tidak salah jalan dalam mencari jodoh, mencari pasangan hidup ya. Karena ini udah mapan nih tempat-tempatnya, ini mantap nih ya. Nah, kami punya stok bagus-bagus ya. Terus terang, saya nggak mau para wanita, gadis-gadis di sini yang sudah nikah terus waduh kacau-kacau, saya nggak mau. Saya mau dia yang terbaik, dipimpin oleh pelayan Tuhan yang terbaik, dan jadi berkat bagi rumah tangganya nanti. Itu ya, ini saya, hati saya ya. Jadi saya benar-benar sungguh-sungguh, dan puji Tuhan, pelayan Tuhan Ibu Ingrid mengambil bagian untuk melayani kelompok 4 ya, dan karena begitu banyak anak-anak gadis di sini yang sudah nikah udah nggak tahu, yang tadinya pelayan, single apa semua gitu, sudah nikah hilang. Kenapa? Suaminya begitu sayang sehingga istrinya nggak boleh ngapa-ngapain. Sayang banget itu suaminya, nggak boleh kok pelayanan, udah di rumah aja, nggak boleh kok ke gereja, urusin aku aja, saking sayangnya suaminya. Saya sih nggak salahin suaminya ya, salahin istrinya, kenapa lu pilih dia. Harus ya. Saya nggak mau, ya saya mau nanti itu yang ini, makanya saya semangat sekali ya. Jadi pilih yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang sudah kerja. Pilih suami yang benar-benar takut akan Tuhan, yang nggak cuma ke gereja doang tapi takut akan Tuhan. Amin, amin. Kalau yang ke gereja doang mah banyak, tapi yang takut akan Tuhan itu jarang sekali ya. Puji Tuhan. Pak Joni senyum nih, bilang nih, Tuhan takut akan Tuhan, atau Pak Joni ya. Luar biasa. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan pengumumannya. Terus dalam Tuhan, bawa firman Tuhan dalam kehidupan, dan juga saya juga mengucapkan selamat datang yang pertama kali atau yang sudah kedua kali datang ke gereja ini. Kiranya damai sejahtera terus ada pada Bapak Ibu saudara-saudara. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian untuk menutup kebaktian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Mari kita naikkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi kita dengan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas pemberian firman Tuhan oleh Bapak Husen. Tuhan berkati Bapak Husen. Kami mengucap syukur atas Kak Karolin yang sudah memberikan berita yang luar biasa. Kami terima kasih kepada Tuhan yang telah melayani bagi dan tinggal memberi keuntungan kamu dalam berkat terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, anugerah yang Sehari sehari ini haleluya. Tuhan adakan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur Hari ini Tuhan ada bersyukur bagi semua. hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Bagi kami yang berumah tangga, kami mengucap syukur kami mempunyai anak-anak yang luar biasa. Kami mempunyai orang tua yang luar biasa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ada suami yang menyertai dalam hidup ini. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas istri yang ada pada kami. Kami mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Kami ucap syukur atas pendidikan pekerjaan yang ada pada kami dan usaha kami. Kami mengucap syukur. Yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Mari kita mengangkat tangan, memohon kepada Tuhan. Naikkan permohonanmu kepadanya. Percayalah Tuhan Maha mendengar dan ada menjawab dengan segera permohonan. Syukur Tuhan, kau lihat sakit penyakit, kau lihat kerinduan, kau lihat cita-cita kami. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkatilah usaha pekerjaan kami dan pendidikan kami. Tuntunlah langkah kaki kami ya Tuhan, kemanapun kami pergi, karena kami yakin percaya gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, menghibur kami semua. Segala ide-ide, buah pikiran kami, wujudkanlah ya Tuhan Yesus di dunia ini menurut kemuliaan Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama sambungkan kata Amin.